Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah Mas Yoga berangkat, aku merebahkan tubuhku yang terasa lelah ini di pembaringan. Perlahan tanganku mengusap lembut perutku yang rata. Pandanganku menerawang jauh ke langit-langit kamar ini. Kapan kau hadirkan zuriat ke dalam rahimku ya Tuhan? Aku begitu mendambakan kehadiran sosok bayi mungil sebagai pelengkap kebahagiaan kami. Mas Yoga memang tak pernah membahas soal anak, seolah jelas dari sikapnya memperlakukan aku, ada atau tidak adanya anak, dia tetap begitu mencintaiku. Aku bisa merasakan itu. Tapi sebagai seorang perempuan, aku ingin menjadi seorang wanita seutuhnya dengan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Sudah begitu banyak nyinyiran orang luar, tetangga, bahkan keluarga yang kerap menanyakan hal itu. Tak dipungkiri aku tersinggung mendengarnya. Hatiku sakit, aku cukup sensitif jika orang menanyakan kapan hamil. Anak adalah rezeki terbesar. Rezeki itu mutlak kuasa Allah. Apakah pantas seseorang menghakimi dengan seenaknya kapan rezeki itu hadir di tengah-tengah kami? Perlahan kedua mata ini meremang. Memang waktu 3 tahun pernikahan belumlah cukup lama kami mengarungi rumah tangga ini. Tapi tetap saja mulut tetangga maupun saudara tak bisa direm. Terkadang membuatku muak. Mas Yoga selalu menguatkan aku. Dengan segala bentuk kasih sayang dan kehangatan yang dia berikan mampu membuatku tegar. Betapa aku beruntung memiliki suami sepertimu, Mas. Tanpa terasa mata ini terpejam, hingga terdengar pintu rumahku diketuk seseorang. Entah berapa lama aku tertidur kemudian terbangun karena kaget. Aku bangkit dan sejenak mematutkan diri di cermin, menyambar kembali hijab yang tadi aku lepas sebelum aku tertidur dan memakainya. Bergegas menuruni anak tangga ke lantai bawah. Suara ketukan perlahan terdengar semakin keras seperti suara gedoran. Siapa sebenarnya yang datang berkunjung jam segini? Karena biasanya aku di rumah makan bersama Mas Yoga, dan rumah ini sepi jika aku dan Mas Yoga berada di rumah makan. Kupercepat langkahku menuju lantai bawah. Sebelum memutar anak kunci, aku memastikan siapa orang yang datang dengan menyingkap sedikit gorden jendela rumahku. Terlihat ibu mertuaku sudah berdiri di ambang pintu. Aku tarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Apalagi ibu datang di saat Mas Yoga sedang tidak ada di rumah. Bukan apa-apa, sejak setahun belakangan ini ibu selalu saja mendesakku dengan ucapan-ucapan dia tentang anak. Tapi sekali lagi itu semua di luar kuasaku. Yang jelas aku dan Mas Yoga sudah berusaha, sudah ikhtiar. Namun Allah belum juga memberikan kepercayaan kepada kami. Kuputar anak kunci dan membuka pintu untuk ibu mertuaku. Kenapa lama sekali membuka pintunya? Sedang apa kamu di dalam? Ibu sampai capek berdiri di depan pintu, semprot ibu mertuaku. Aku hanya menghela nafas mendengar kata-katanya. Enak sekali kamu ya, suami bekerja, kamu malah enak-enakan tidur di rumah. Tambahnya lagi seraya melangkah masuk ke dalam rumah. Belum juga aku menjawab perkataannya, dia sudah kembali mencecarku. Dia tidak tahu saja aku di rumah juga karena kelelahan akibat ulah anaknya yang meminta jatah di pagi buta. Maaf Bu, tadi Mira ketiduran karena sedang kurang enak badan. Silakan duduk dulu, Mira buatkan minum ya Bu, ucapku pelan. Alasan saja kamu, bilang saja kamu itu maunya malas-malasan tidur di rumah. Sedangkan anak ibu harus bekerja banting tulang untukmu. Lagi ibu mencecarku sambil menunjuk ke arah wajahku. Aku sendiri tidak mengerti kenapa sekarang ibu berubah. Dahulu dia sangat baik terhadapku, selalu menganggapku seperti anaknya sendiri. Akan tetapi setahun belakangan ini dia bersikap seperti tidak menyukaiku. Kapan kamu bisa memberi cucu untuk ibu?
Kamu tahu kan, Yoga itu anak laki-laki ibu satu-satunya. Dia juga anak sulung, jadi ibu ingin segera menimang cucu. Tukasnya lagi dengan lantang sambil mendaratkan tubuhnya di sofa. Lagi-lagi aku hanya bisa menghela nafas mendengar perkataannya itu. Rasanya mau menjawab apapun itu pasti akan terdengar salah di telinga dia. Sebisa mungkin kutahan air mataku agar tidak jatuh. Belakangan ini aku cukup sensitif jika mengenai anak. Kami juga sedang berusaha, Bu. Ibu doakan saja supaya kami segera dikaruniai anak ya. Sebisa mungkin aku berucap dengan tenang dan sopan pada wanita parubaya ini, yang masih terlihat cantik untuk wanita seusianya. Ayah mertuaku sudah lebih dulu berpulang sejak setahun lalu. Semenjak saat itu, sikap ibu mulai sedikit berubah padaku. Entah apa penyebab pastinya, apakah karena dia kesepian atau karena masih merasa kehilangan, aku pun tidak mengerti. Bercakap memang mudah, tapi kapan? Apa jangan-jangan kamu mandul? Ibu menatap tajam dengan tatapan menelisik ke arahku. Tega sekali dia berkata seperti itu. Hanya karena aku belum bisa hamil bukan berarti aku mandul. Karena kami sudah konsultasi ke dokter dan hasilnya kami berdua sehat. Mungkin karena Allah belum memberi kepercayaan pada kami. Hanya perlu bersabar hingga waktu itu tiba. Memang susah ya ngomong sama kamu. Sudahlah, ibu lapar. Apa ada makanan? Ibu berjalan menuju ke dapur tanpa bisa aku cegah. Celakanya aku belum masak. Tadi pagi aku hanya memasak nasi goreng untuk sarapan berdua dengan Mas Yoga. Aku pun bergegas menyusul ibu menuju ke dapur. Terlihat dia menuju meja makan dan membuka tudung saji. Kosong, tidak ada apa-apa di sana. Mira, apa yang kamu kerjakan seharian? Di rumah tidur-tiduran saja, bahkan meja makan pun kosong, teriak ibu seraya membuka tudung saji. Aku hanya tersenyum getir menanggapinya. Lalu dia mendengkus kesal. Kamu itu jadi istri harus pandai memasak. Jangan karena suamimu memiliki rumah makan, kamu jadi mengandalkan suamimu pulang membawa makanan. Ibu masih terus berbicara tanpa jeda. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Lalu terdengar salam dari arah pintu depan. Suara yang sangat kukenali, itu suara Mas Yoga. Kenapa dia tiba-tiba pulang? Padahal aku tidak mengabari kalau ibu datang. Aku dan ibu yang sedang di meja makan serentak mengalihkan pandangan ke arah suamiku yang baru saja datang. Mas Yoga menghampiriku dan mengusap pucuk kepalaku sambil mengulas senyum. Kemudian menghampiri ibunya dan mencium takzim punggung tangannya. Lihat istri kamu, di rumah bukannya masak, mengurus rumah, malah enak-enakan tidur. Sedangkan kamu harus banting tulang mencari nafkah. Ibu mencebik. Bu, Mira memang sedang tidak enak badan. Yoga yang memintanya istirahat. Kalau dia kelelahan, nanti yang ada ibu semakin lama mendapatkan cucu, ya kan? Mas Yoga dengan tenang memberi pengertian pada ibunya. Kamu itu selalu saja membela dia. Kapan kalian punya anak? Kalau Mira belum juga hamil, kamu harus mau nikah lagi, supaya bisa segera memberikanku cucu yang lucu. Ucap ibu mertua tak masuk akal. Aku tercekat mendengar kata-kata tersebut. Menyuruh Mas Yoga menikah lagi lantaran aku belum juga hamil. Sungguh aku tak sanggup jika harus berbagi suami dengan wanita lain. Aku meremas ujung jilbab ini, menggigit bibir bawahku sambil menahan air mata. Rasanya sakit saat aku belum mampu memberikan apa yang ibu mertuaku pinta. Apakah merelakan Mas Yoga menikah lagi adalah sebuah solusi? Rasanya itu bukan solusi, karena jelas aku tak akan sanggup berbagi. Aku mendongak ke atas agar air mata tak tumpah di sini. Terlihat Mas Yoga melirikku dengan ekor matanya. Tatapannya teduh, dia pasti sangat mengkhawatirkan bagaimana suasana hatiku. Aku hanya menatapnya dengan tatapan nanar. Aku terus menatapnya dengan suasana hati yang begitu sulit dijelaskan. Harap-harap cemas, akankah Mas Yoga tetap teguh pada cintanya? Bu, pernikahan kami juga baru berjalan 3 tahun. Itu masih seumur jagung. Usia kami juga masih muda. Tentu masih banyak waktu dan kesempatan hingga waktu itu tiba.
Tak perlu ibu terus-menerus menekan kami seperti ini. Mas Yoga menjatuhkan bobotnya di kursi samping ibunya duduk. Dia berkata lembut memberi pengertian pada wanita yang juga begitu dicintainya. Aku melangkah ke dapur hendak membuatkan teh hangat untuk ibu mertuaku. Rasanya aku tak sanggup berdiri lama-lama di sana mendengarkan semua cercaan yang dia utarakan. Aku merebus air di dalam teko untuk menyeduh teh. Aku hafal kesukaan ibu mertuaku. Dia lebih menyukai teh bubuk daripada teh celup. Menunggu air mendidih, aku sejenak termenung, mengusap lembut wajah ini dengan kedua telapak tanganku. Perkataan ibu barusan terus terngiang-ngiang di kepalaku. Akankah aku siap dan mengizinkan suamiku menikah lagi? Rasanya itu suatu hal yang sangat mustahil. Aku tak akan sanggup. Tiba-tiba sepasang tangan menyentuh lembut tanganku yang menutupi wajah. Perlahan dengan lembut membuka tanganku dan menggenggamnya erat. Aku hafal dengan kelembutan sentuhan ini. Tak salah lagi, dia adalah suamiku. Saat ku buka mata, perlahan dia mencium kedua tanganku, kemudian tersenyum. Mas Yoga, bisikku lirih. Sudah, jangan dengarkan perkataan ibu. Aku akan tetap ada bersamamu. Percayalah. Mas Yoga seakan tahu isi hatiku yang sedang gundah gulana. Aku hanya tersenyum. Semanis itu perlakuannya terhadapku. Bagaimana mungkin aku rela membagi rasaku dengan wanita lain? Tak berapa lama terdengar teko siul berbunyi. Tanda air telah mendidih. Segera ku tuang ke dalam teko kecil yang biasa digunakan untuk menyeduh teh. Mas Yoga mengambil beberapa piring di rak piring. Sudah, jangan terlalu dipikirkan ya sayang. Ayo kita makan, ucapannya lagi. Mungkin karena melihatku banyak diam. Loh mas, aku belum masak, ujarku bingung. Tenang, tadi aku bawa makanan dari rumah makan. Tadi sebelum ibu kemari dia menelponku. Jadi aku segera pulang agar bisa makan siang bersama di rumah. Selain itu, aku juga tak mau istri kesayanganku ini harus sedih sendirian menghadapi ucapan ibu yang tajam. Maafkan ibuku ya sayang, tuturnya lembut menjelaskan. Aku mengangguk. Mas Yoga memang selalu mengerti kondisiku. Tapi perasaan tadi kamu masuk rumah tidak membawa makanan mas? Tanyaku heran. Oh, tadi makanannya tertinggal di mobil karena aku buru-buru masuk. Mas Yoga menjawab sambil terkekeh, kemudian berlalu ke meja makan. Antara dapur dan meja makan terhalang dinding, jadi ibu tak bisa melihat ke arah kami. Kami pun makan siang dalam keheningan, hanya terdengar suara dentingan sendok dan piring yang beradu. Nanti setelah sholat zuhur, Yoga langsung ke rumah makan lagi ya bu, ucap Mas Yoga memecah keheningan. Iya, sebenarnya kedatangan ibu kemari ingin menyampaikan sesuatu. Adikmu Yunita kan sudah lulus kuliah. Saat ini dia sedang mencari pekerjaan. Sementara mencari, biarkan dia tinggal di sini sampai mendapatkan pekerjaan. Aku hanya diam mendengarkan ibu bicara dengan Mas Yoga. Bukannya Yunita masih aktif jadi model bu? Tanya Mas Yoga heran. Memang setauku Yunita selain kuliah dia juga menekuni dunia modeling. Pekerjaan sebagai model sering diambilnya di sela-sela jadwal kuliahnya. Memang masih, tapi kalau memang ada pekerjaan yang lebih jelas, tidak ada salahnya mengambil pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Jawab ibu percaya diri. Mas Yoga hanya manggut-manggut tanda mengerti. Adik iparku memang cantik. Tinggi semampai dengan kulit putih bersih. Hidungnya juga mancung, wajahnya mungil dengan model rambut dicat sedikit pirang di bagian bawah rambutnya. Kamu tidak keberatan kan Yun kalau Yunita kembali tinggal di sini? Tiba-tiba ibu melempar pertanyaan itu padaku. Tentu saja tidak bu, Mira tidak keberatan. Jawabku cepat. Bagus kalau begitu, memang seharusnya seperti itu. Rumah ini kan rumah Yoga, jadi tak masalah jika adiknya tinggal di sini, ucap ibu penuh sarkas. Tak berapa lama makan siang kami pun selesai. Aku bergegas membereskan semuanya. Ibu juga terlihat masuk ke kamar tamu, hendak istirahat. Usai melaksanakan sholat, Mas Yoga pamit untuk kembali ke rumah makan. Mas, aku ikut ke rumah makan ya, pintaku. Kami bahkan masih mengenakan alat sholat lengkap usai berjamaah.
Kamu di rumah saja, istirahat. Ada ibu juga di rumah. Tidak enak kalau ditinggal sendirian. Kasihan nanti jika dia butuh apa-apa. Mas Yoga berkata dengan lembut menatapku sambil mencolek dagu ini. Kamu sabar ya, sebenarnya ibu itu baik. Tapi mungkin karena usianya sudah semakin tua, jadi dia sering sedikit cerewet. Lagi Mas Yoga meyakinkanku, seolah tahu isi hatiku yang mulai diliputi rasa kurang nyaman jika ibu kembali berkata seperti tadi. Aku janji akan pulang sebelum petang. Kamu istirahat yang cukup. Aku tak ingin kamu sakit, tambahnya penuh kelembutan. Lelaki tampan yang kini di hadapanku yang selalu mampu memberiku ketenangan dengan segala kelembutannya seolah menjadi sosok yang nyaris sempurna, bukan hanya di mataku, mungkin juga di mata wanita lain yang melihatnya. Kenapa menatapku seperti itu? Pasti terpesona dengan suamimu yang tampan ini ya? Ucapnya dengan senyum merekah dan menaikkan satu alisnya, membuatku tersipu malu. Sudah pasti kedua pipiku merona menahan malu. Kamu cantik, aku menyukai semua yang ada pada dirimu sayang. Berjanjilah untuk tetap ada di sisiku hingga hanya maut yang dapat memisahkan. Mas Yoga berbisik. Justru aku yang takut, Mas. Aku takut kamu akan... Ucapanku terhenti. Shh, sampai kapanpun aku akan tetap milikmu. Dengan cepat Mas Yoga mengatupkan bibir ini dengan jari telunjuknya, seolah tak ingin aku mengatakan hal itu. Meyakinkan jika hal itu tidak pernah terjadi. Semoga benar adanya. Semoga benar dia akan teguh pada janjinya. Waktu pun berlalu, langit sore menampakkan semburat warna jingganya di ufuk barat. Angin sore yang sepoi-sepoi menambah keindahan suasana senja ini. Aku menyiram bunga-bunga di halaman sembari menunggu kekasih halalku pulang. Seperti janjinya, dia akan pulang sebelum petang. Ibu masih di dalam kamar usai makan siang tadi, dan aku tak ingin mengganggu istirahatnya. Tak berapa lama tampak mobil Mas Yoga berhenti di depan pagar. Dia membuka kaca mobil dan tersenyum melihat ke arahku. Senyum yang membuat siapapun akan betah berlama-lama melihat senyuman manis itu. Terlihat dia hendak turun untuk membuka pagar. Namun aku segera mendekat dan memberi kode agar tak perlu turun. Biar aku saja yang membukakan pagar untuknya. Terima kasih sayang, ucapannya sambil mencium keningku. Kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dengan merangkul pundakku. Sayup-sayup terdengar suara ibu sedang menelpon seseorang di ruang tengah. Kamu langsung ke sini saja di rumah kakakmu ya. Ibu sudah bilang dan mereka tidak keberatan. Ucapnya pada orang di seberang telepon. Dari panggilan yang disebutnya itu pasti suara Yunita. Siapa Bu? Tanya Mas Yoga yang sedang berjalan denganku. Yunita, malam ini juga dia akan datang kemari, jawabnya percaya diri. Mas Yoga duduk di kursi ruang keluarga dan aku berlalu ke dapur membuatkan secangkir kopi kesukaannya. Setelah kopi siap, aku bawa ke ruang tengah tempat Mas Yoga dan ibu sedang duduk santai. Ibu mau kubuatkan teh? Tanyaku lembut sambil meletakkan secangkir kopi panas di meja. Uap kopi panas masih mengepul bersamaan dengan aroma wangi khas yang menguar ke udara. Tak usah, kamu mau membuat ibu diabetes, ucapnya ketus. Mendengar sautan ibunya, Mas Yoga sempat melirikku dan tersenyum hangat, seolah ingin menenangkan walau lewat senyuman. Aku pun membalasnya dengan senyuman tipis. Mas, mau makan atau mandi dulu? Tanyaku pelan. Aku sepertinya ingin mandi dulu, nanti baru makan setelah maghrib, jawabnya penuh ketenangan. Lalu meraih kopi dan meniupnya pelan sebelum meminumnya. Aku pun segera bergabung di kursi sebelah suamiku. Tak ingin salah bicara, aku memilih untuk lebih banyak diam. Karena apapun yang aku ucapkan selalu salah di mata ibu. Lalu tak lama kemudian terdengar wanita mengucap salam. Assalamualaikum. Serentak kami yang sedang duduk di ruang tengah menoleh ke arah pintu utama. Waalaikumsalam, jawab kami hampir bersamaan. Ibu pun bangkit dan berjalan ke depan. Mulai hari ini Yunita tinggal di rumah kami.
Walaupun awalnya aku merasa sedikit canggung, namun berkat sikapnya yang ramah, kami jadi cepat akrab. Memang selama aku menikah dengan Mas Yoga, baru beberapa kali aku bertemu langsung dengan Yunita. Itu pun hanya di acara penting, karena Yunita selama ini berkuliah di luar kota. Hari demi hari berlalu, namun Yunita tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Setelah kami mengobrol lebih intens, ternyata keputusan untuk mencari pekerjaan adalah permintaan ibu. Padahal Yunita sendiri lebih ingin menggeluti dunia model lebih dalam lagi. Namun dia tak tega menolak keinginan ibunya itu. Dari sinilah akhirnya aku sarankan agar dia bekerja di rumah makan Mas Yoga, yang mana nantinya dia bisa mendapatkan waktu untuk tetap berkarir di dunia modeling. Bukannya ingin melawan ibu mertuaku, hanya saja aku merasa kasihan pada Yunita jika sampai meninggalkan mimpinya demi pekerjaan yang belum tentu dia sukai. Bulan demi bulan berlalu, akhirnya ibu mertua mulai mengeluh karena Yunita masih bekerja di rumah makan milik Mas Yoga. Dia mulai curiga mengapa belum ada satupun panggilan kerja untuk anak perempuannya itu. Padahal berbagai cara telah dia lakukan agar Yunita bisa menjadi pekerja kantoran. Namun hasilnya nihil. Tentu saja nihil, karena Yunita dengan sengaja tak pernah hadir dalam sesi wawancara kerja. Setiap hari ibu selalu menyempatkan diri berkunjung ke rumahku, dan setiap hari pula aku harus menahan omelannya yang menjadi-jadi. Hingga suatu hari ibu berhenti mengomel karena hadiah yang kuberikan padanya. Sebuah kotak kado berukuran 15 x 15 cm dengan pita coklat di atasnya. Yang mana di dalam kotak tersebut terdapat sebuah test pack dengan 2 garis merah. Betapa bahagianya ibu mertuaku ketika mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan cucu pertamanya. Dari situ pula sikapnya berubah menjadi seperti sedia kala, memperlakukanku selayaknya anaknya sendiri. Bahkan dia tidak keberatan ketika aku dan Yunita berterus terang tentang apa yang Yunita lakukan selama ini. Seketika semua masalah di dunia ini dapat dia maklumi berkat kehadiran makhluk kecil dalam rahimku. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa sejatinya anak adalah titipan Allah, dan kita tak pernah tahu kapan dia akan datang kepada kita. Karena manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sementara hasil akhir semua adalah kehendak Allah. Jadi bagi para pasutri yang sedang menantikan buah hati, tetap semangat dan jangan putus asa, karena Allah akan memberikan rezeki di waktu yang tepat. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.